Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Jahil yang selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas sering mencoba mencari cara untuk menjebak Abu Nawas agar terlihat bodoh di depan Baginda Raja. Suatu hari, Abu Jahil mendapatkan ide. Ia mengajak Abu Nawas melakukan perjalanan bisnis kecil ke kota pinggiran. Sebenarnya, Abu Jahil merencanakan jebakan di tengah perjalanannya. Abu Nawas, mari kita berjalan-jalan sambil berbisnis. Aku akan mengurus kuda dan kau urus makanan kita, ajak Abu Jahil dengan senyum licik. Mereka pun memulai perjalanan menyeberangi padang pasir yang berdebu. Saat tengah hari, mereka berhenti untuk makan. Abu Nawas mengeluarkan persediaan makan siang yang terdiri dari beberapa potong roti kering dan satu potong daging panggang yang diselipkan di antara dua roti tersebut. Nah, Abu Jahil, mari kita bagi sandwich ini, kata Abu Nawas. Abu Jahil melihat daging yang lezat itu dan ingin memakannya sendiri. Tunggu Abu Nawas, aku punya ide pembagian yang adil. Mari kita bagi berdasarkan apa yang kita lakukan di perjalanan tadi, usul Abu Jahil. Maksudmu bagaimana Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Begini, aku sudah mengurus kuda, memberi minum, menyikat, dan menambatkan. Jadi aku yang melakukan kerja keras fisik. Kau hanya berjalan di sebelah kuda sambil mengobrol sendiri. Jadi aku berhak atas daging lezat ini. Dan kau hanya dapat roti kering, kata Abu Jahil dengan bangga. Abu Nawas yang tahu ini hanya akal-akalan semata, tersenyum tenang. Baiklah Abu Jahil, aku setuju. Mari kita bagi sandwich ini berdasarkan prinsip sebab dan akibat, kata Abu Nawas. Apa maksudmu dengan sebab akibat Abu Nawas? Tanya Abu Jahil bingung. Sebabnya adalah aku yang menyiapkan makanan ini. Akibatnya, aku yang berhak menentukan pembagiannya, jawab Abu Nawas. Itu tidak adil, teriak Abu Jahil. Abu Nawas meletakkan sandwich itu kembali ke keranjang dan mulai memakan roti keringnya sendiri. Dengarkan aku Abu Jahil, kau bilang kau melakukan kerja fisik karena mengurus kuda, dan aku hanya melakukan kerja ringan karena hanya berjalan. Betul? Seru Abu Jahil. Baiklah, jika kau benar-benar menjunjung tinggi hukum kerja fisik, kata Abu Nawas, maka kau harus mengakui bahwa kuda yang kau urus itu bekerja lebih keras daripada kita berdua. Kuda itu membawa beban kita, menyeret kereta, dan berjalan di pasir panas. Maka, jika kita mengikuti logikamu, daging ini seharusnya milik kuda, karena kuda melakukan kerja fisik paling berat. Ia berhak atas makanan terbaik. Abu Jahil terdiam, tidak bisa membantah. Jadi Abu Jahil, sekarang kita punya pilihan, kata Abu Nawas sambil memegang sandwich daging. Entah kau biarkan aku memakan daging ini, atau kau serahkan daging ini ke kuda agar keadilanmu terwujud. Abu Jahil menatap kuda yang sedang makan rumput kering. Ia membayangkan daging lezat itu di tangan Abu Nawas atau di mulut kuda. Keduanya membuatnya kesal. Ia tahu jika ia memberikan daging itu ke kuda, ia akan terlihat bodoh. Jika ia memakan roti kering, ia kalah telak dari Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku tidak ingin membuat kuda itu menjadi sombong karena makan daging mahal. Kau saja yang makan daging itu, utus Abu Jahil dengan wajah kesal, memilih kekalahan yang paling kecil. Abu Nawas tertawa riang. Ia memakan daging panggangnya dengan tenang. Terima kasih Abu Jahil, hukuman terberat bagi orang serakah adalah ketika
ia harus memilih antara kehilangan harga diri atau kehilangan makanan lezat, ujar Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba membuat aturan pembagian yang tidak adil kepada Abu Nawas. Karena ia tahu setiap kali ia mencoba membuat jebakan, ia pasti akan terperangkap oleh logikanya sendiri. Diceritakan, tetangga Abu Nawas yang bernama Husain terkenal karena suka berhutang dan sangat pandai menghindari penagih hutang. Suatu pagi kabar mengejutkan menyebar. Husain tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak. Abu Nawas yang tahu betul tabiat Husain merasa ada yang janggal. Ia memutuskan untuk menghadiri proses pemakaman Husain. Di kuburan, semua orang tampak berduka, termasuk istri Husain yang menangis sesenggukan. Setelah jenazah dikuburkan dan semua orang beranjak pergi, Abu Nawas menjadi orang terakhir yang tinggal. Abu Nawas mendekati gundukan tanah makam Husain. Ia mengeluarkan sebatang tongkat kecil dan mulai mengukir sesuatu pada batu nisan yang baru dipasang. Ia mengukir sebuah pesan sederhana, yaitu di sini bersemayam Husain yang berhutang 10 dinar kepada Abu Nawas. Setelah selesai, Abu Nawas pun pergi. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke kuburan. Ia mendapati gundukan tanah itu sudah rapi, tetapi batu nisannya sudah tidak ada. Ia bertanya kepada penjaga kubur, "Wahai penjaga, kemana perginya batu nisan Husain yang kupasang kemarin?" tanya Abu Nawas. Penjaga kubur menjawab, "Aneh sekali Abu Nawas, malam tadi ada orang datang dan mengambil batu nisan itu. Mereka bilang batu nisan itu salah, jadi harus diganti," jawabnya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul dan pergi. Singkat cerita, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, istri Husain datang dengan wajah panik membawa dompet kecil. "Wahai Abu Nawas, suamiku almarhum Husain berhutang padamu. Ini, ambillah 10 dinar. Ini untuk melunasi hutangnya," kata istri Husain. Abu Nawas mengambil uang itu. "Terima kasih Nyonya, kau adalah istri yang baik. Tapi aku dengar utangmu sendiri pada penjual kain belum lunas. Benarkah itu?" tanya Abu Nawas. Istri Husain tiba-tiba menangis lebih keras. "Betul Abu Nawas, kehidupan kami jadi sulit sejak Husain meninggal," jawabnya. Abu Nawas tersenyum, lalu berbisik, "Baiklah Nyonya, sampaikan pada suamimu Husain bahwa aku sekarang sudah tidak punya utang. Jadi ia boleh berhenti berpura-pura meninggal," kata Abu Nawas. Istri Husain terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia segera lari pulang. Abu Nawas kemudian pergi ke balai istana untuk melaporkan kejadian ini kepada Baginda Raja. Di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang pria yang mengenakan jubah besar menutupi wajah. Pria itu mencoba menghindar, tetapi Abu Nawas menghampirinya. "Selamat pagi Husain, mau pergi kemana pagi-pagi begini saudaraku?" tanya Abu Nawas kepada orang tersebut. Husain, si pria itu, akhirnya membuka tudungnya. Ia tampak sangat malu dan cemas. Kemudian Husain berbisik memelas, "Abu Nawas, jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak mati, aku hanya pura-pura, agar aku bisa menghindar dari para penagih utang yang mengejarku setiap hari." Abu Nawas menjawab, "Aku tahu Husain, tapi kenapa kau repot-repot membawa kembali batu nisanmu? Biarkan saja batu itu mengumumkan utangmu kepadaku," kata Abu Nawas. Husain membalas, "Aku harus menghapusnya Abu Nawas. Semua orang tahu aku mati. Jika mereka melihat batu nisan yang bertuliskan berhutang 10 dinar, mereka akan berpikir aku masih hidup dan mereka akan datang menagih semua utangku yang lain. Utang 10 dinar padamu itu masih mending daripada utang-utangku yang ratusan dinar itu," jawab Husain. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menceritakan seluruh kisah itu kepada Baginda Raja. "Jadi, si kikir itu memilih untuk mati daripada membayar hutang ya? Dan ia mengkhawatirkan utang yang sudah tertulis di batu nisan daripada utang yang belum dibayar.
Hahaha. Benar Baginda, Husain mengajarkan kita satu hal. Hantu yang paling ditakuti di dunia ini bukanlah arwah gentayangan, melainkan hantu dari utang yang belum terbayar. Kecerdikan hamba hanya sebatas mengancam utang, dan utang itu sendiri yang membuatnya hidup kembali. Baginda Raja sangat terhibur dan terkesan. Ia menghadiahi Abu Nawas dan memerintahkan agar Husain ditangkap, bukan untuk dihukum, melainkan untuk memaksanya membayar semua utangnya, agar ia tidak perlu lagi meninggal dunia di usia muda. Diceritakan di sebuah desa, terjadi sengketa tanah yang rumit antara dua orang kaya raya yang terkenal keras kepala, Said dan Kamil. Keduanya mengklaim sebidang tanah subur di perbatasan desa selama bertahun-tahun. Karena tidak ada surat dan saksi yang jelas, sengketa ini dibawa ke hadapan Baginda Raja. Setelah pusing mencari solusi yang adil, Baginda Raja menyerahkan masalah itu kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, masalah tanah ini sudah berlarut-larut. Tidak ada dokumen yang bisa membuktikan siapa pemilik sahnya, kata Khalifah dengan nada tegas. Kau harus menyelesaikan sengketa ini dalam 3 hari. Jika tidak, kau kucambuk. Abu Nawas menerima tugas itu. Ia memanggil Said dan Kamil. Besok pagi, ujar Abu Nawas kepada mereka, kita akan pergi ke tanah yang disengketakan itu. Tanah itu sendiri yang akan menjadi saksi dan memutuskan siapa pemiliknya yang sejati, kata Abu Nawas. Pada keesokan paginya, Abu Nawas ditemani Said, Kamil, dan beberapa pengawal Baginda Raja berdiri di tengah tanah sengketa tersebut. Abu Nawas mulai melipat tangannya dan berbicara kepada tanah di bawah kakinya. Wahai tanah yang diam, seru Abu Nawas dengan suara lantang. Kau telah menyaksikan semua yang terjadi. Sekarang katakan kepada kami di hadapan Baginda Raja, siapa di antara dua orang ini, Said atau Kamil, yang merupakan pemilik yang sah? Tentu saja tanah itu tidak menjawab. Said dan Kamil saling pandang dengan bingung. Hei Abu Nawas, kamu mulai gila ya? Tanya Said dengan nada meremehkan. Mana mungkin tanah bisa bicara? Benar, timpal Kamil, ini hanya membuang waktu saja. Abu Nawas tidak memperdulikan mereka. Ia menoleh kepada Said. Said, perintah Abu Nawas, aku tahu kau adalah orang yang jujur. Sekarang pergilah ke ujung lahan itu. Kau harus berdiri di sana selama 1 jam, agar tanah ini merasa nyaman dan mau bicara kepadamu. Said, yang ingin terlihat taat dan sabar di mata Baginda Raja, segera berjalan ke ujung lahan dan berdiri diam di sana. Begitu Said berdiri jauh di ujung lahan, Abu Nawas menatap Kamil. Baiklah Kamil, ujar Abu Nawas, sekarang giliranmu. Katakan padaku, di mana tempat yang paling sering kau pijak di lahan ini? Di mana kau biasa menaruh barang-barangmu? Kamil, yang merasa Said sudah tersingkir, mulai berbicara dengan percaya diri. Dengar Abu Nawas, jawab Kamil, aku tidak akan berbohong. Selama ini, tanah ini tidak ada pemiliknya. Aku hanya khawatir jika tanah ini jatuh ke tangan Said yang kikir itu. Aku khawatir dia akan menindas orang lain dengan tanah itu, karena dia adalah orang asing yang baru datang ke desa ini. Abu Nawas pura-pura terkejut. Tunggu dulu Kamil, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Said yang berdiri jauh di ujung lahan. Baru saja kau menyebut Said sebagai orang asing yang baru datang, tanya Abu Nawas. Benar, dia adalah orang asing, jadi tanah ini tidak boleh jatuh ke tangannya, seru Kamil. Abu Nawas menoleh kepada pengawal dan memerintahkan, panggil Said untuk kembali ke sini, kata Abu Nawas. Ketika Said sudah kembali dan berdiri di samping Kamil, Abu Nawas mengumumkan keputusannya. Said, tanya Abu Nawas, selama kau berdiri di ujung sana, apa yang kau pikirkan? Saat aku berdiri di sana, aku merasa sangat bosan, jawab Said dengan jujur. Aku berpikir, andai saja aku punya selimut dan bantal, aku akan tidur sejenak di sini.
Aku sudah bosan berdiri." Abu Nawas tersenyum lecik. Ia menghadap Khalifah dan memberikan keputusannya. "Baginda Raja, hamba sudah menemukan pemilik sahnya. Tanah ini adalah milik Said," kata Abu Nawas. "Ini tidak adil. Kenapa harus Said?" teriak Kamil marah. "Dengar baik-baik," seru Abu Nawas. "Ketika aku menyuruh Said berdiri jauh di ujung lahan dan aku bertanya kepada Kamil tentang Said, Kamil segera menjawab Said adalah orang asing. Ketika seseorang menyebut tanah ini, ia akan segera menyebut orang yang ia benci sebagai orang luar. Artinya, di dalam benak Kamil, tanah ini hanyalah milik orang lain yang terancam direbut orang asing. Namun ketika aku bertanya kepada Said, apa yang ia pikirkan saat berdiri di ujung lahan, lanjut Abu Nawas, Said menjawab, andai aku punya selimut dan bantal, aku akan tidur sejenak di sini. Abu Nawas menunjuk ke arah Said. Hanya orang yang merasa memiliki dan merasa nyaman di suatu tempat yang akan berpikir untuk tidur dan beristirahat di atasnya. Kamil melihat Said sebagai pesaing, tetapi Said melihat tanah ini sebagai rumah. Maka baginda, simpul Abu Nawas, walaupun tanah ini tidak bisa bicara, hati kedua orang inilah yang telah berbicara. Said memiliki rasa kepemilikan yang lebih mendalam yang membuat ia ingin menjadikan tempat istirahat. Baginda Raja sangat kagum. Ia mengakui kecerdasan Abu Nawas yang berhasil menyelesaikan sengketa tanpa dokumen, melainkan dengan menguji perasaan terdalam dari pihak yang bersengketa. Tanah itu pun diserahkan kepada Said. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Jahil sedang kebingungan. Pasalnya, panci yang biasa digunakan ternyata sudah bocor. Padahal saat itu ia ingin menanak nasi. Akhirnya terbesit di hati Abu Jahil untuk meminjam panci kepada Hasan. Maka pergilah ia ke rumahnya. Hasan adalah tetangga yang baik hati. Ia sering membantu sesama apabila ada yang membutuhkan. "Wahai kawan, boleh aku pinjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja boleh. Memangnya kenapa dengan pancimu?" balas Hasan. "Tadi ketika aku mau menanak nasi, ternyata pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Kemudian Hasan pun meminjamkan panci kepadanya. Namanya saja Abu Jahil. Ketika meminjam barang, tidak lekas dikembalikan. Barulah setelah seminggu berlalu, ia mengembalikannya kepada Hasan. Tapi ia tak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Begitu pula dengan Hasan, ia tak mengetahui akan hal tersebut. 3 hari kemudian, ketika Hasan hendak menggunakan panci tersebut, ia melihat ada pisau di dalamnya. "Waduh, ini pasti milik Abu Jahil. Sebaiknya aku kembalikan," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Di saat yang bersamaan, Abu Jahil sedang dibuat geram karena tadi malam ayam-ayam miliknya mati dimangsa oleh seekor musang, dan kejadian itu tepat di hadapan matanya. Sebenarnya ia sudah mengusir musang tersebut, tapi si musang malah berbalik menyerangnya. Dan terpaksa Abu Jahil berlari menyelamatkan diri. Ketika ia sedang merenungi kejadian tersebut, datanglah Hasan dengan membawa sebilah pisau. "Wahai Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya, kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil heran. "Tempo hari, waktu kau mengembalikan panciku, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan memberitahu. Mendengar itu muncullah ide licik daripada Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk mendapat ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Gara-gara kamu ya, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil. Hal ini tentu saja membuat Hasan semakin heran. Bukannya berterima kasih,
Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa, Abu Jahil? Kenapa kau menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam ada seekor musang memangsa ayam-ayamku. Andai saja pisaunya segera kau kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku." Hasan pun semakin bertambah bingung mendengar cerita aneh Abu Jahil. Lagi pula dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang menaruh pisau di dalam panci. Kemudian Hasan mencoba membela diri. "Tapi aku baru mengetahuinya tadi siang, Abu Jahil, kalau pisaumu ada di dalam panci," kata Hasan menjelaskan. "Ah, aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus bertanggung jawab akibat keteledoranmu. Kau harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," balas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil memilih untuk menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena ia mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayamnya yang mati dimakan musang. Pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Hasan. Ia juga punya keperluan untuk meminjam panci miliknya. "Waduh, maaf Abu Nawas, aku tidak bisa," kata Hasan menolaknya. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. "Loh, kamu kenapa sekarang jadi pelit? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat duit?" tanya Abu Nawas. Bukan itu. Tapi aku tak ingin kejadian kemarin akan terulang lagi," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. "Oh, jadi karena itu. Kurang ajar Abu Jahil." "Hasan, kau harus membalas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Aku tidak berani Abu Nawas, nanti yang ada malah dia menghajarku," balas Hasan. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lebih lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun sebuah rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, kalau kau ingin uangmu kembali, kau harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Esok harinya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini pun cepat menyebar ke seantero negeri Baghdad. Warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan dengan yang dialaminya, dan sebagian dari mereka ada yang juga penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. Lalu oleh Abu Nawas diberitahu bahwa semua itu dikarenakan ulah Abu Jahil. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Sehingga dalam waktu sehari, nama Abu Jahil menjadi bahan bergunjingan. Akhirnya kabar ini pun sampai juga ke telinga Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Jahil tidak terima dengan fitnah yang beredar. Ia tidak terima karena Abu Nawas telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Abu Jahil mengadu kepada Tuan Hakim. Dia menuntut Abu Nawas agar dipenjara dan membayar ganti rugi kepadanya karena nama baiknya telah dicemari. Maka dipanggillah Abu Nawas ke ruang sidang. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Wahai Abu Nawas, apa benar kau menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" kata Abu Jahil. "Baik, akan aku buktikan," sahut Abu Nawas. Ia pun memanggil Hasan untuk memasuki ruang sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya yang mulia,"
Dia menjadi gila gara-gara Abu Jahil, jelas Abu Nawas. Kau jangan fitnah Abu Nawas, bisa saja dia pura-pura gila dan aku tidak merasa melakukan itu, protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. Diam kalian, ini bukan pasar, ini adalah ruang sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya, bentak Tuan Hakim. Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila, tanya Tuan Hakim melanjutkan. Begini yang mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan, tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya, selama beberapa hari, Hasan tidak bisa menanak nasi, dan terpaksa dia hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila, terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tak masuk akal, Abu Jahil pun tertawa terpingkal-pingkal. Yang mulia dengar sendiri kan, Abu Nawas hanya mengada-ada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Kalaupun tidak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Lagian mana ada orang tidak makan nasi bisa menjadi gila, ejek Abu Jahil. Yang mulia, saya minta Abu Nawas segera dihukum saja dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku, tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim pun sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, apa tidak ada cerita lain yang lebih tidak masuk akal? Sindir Tuan Hakim. Ada yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruang sidang menjadi hening. Semua orang yang hadir matanya tertuju ke arah Abu Nawas. Disinilah Tuan Hakim mulai menangkap ada maksud di balik tingkah konyol Abu Nawas. Apa itu? Coba beritahu aku, pinta Tuan Hakim. Begini, hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apa tidak ada alat lain untuk membunuhnya? Kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. Memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya? Tanya Tuan Hakim. Itu dia orangnya Tuan Hakim, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil menjadi gemetaran, wajahnya mendadak pucat pasi. Apa benar begitu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, benar yang mulia. Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil kepadanya. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. Hei Abu Jahil, perbuatanmu sangat keterlaluan. Kau telah menindas orang yang lemah. Sekarang kau pilih yang mana? Dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat, tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil memilih mengembalikan uangnya Hasan. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya, bahkan menjadi 2 kali lipat. Dan sejak saat itu Abu Jahil tak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Pada suatu hari di kota Baghdad, di masa kejayaan Baginda Raja, datanglah 2 pria yang mirip bagai pinang dibelah 2. Wajahnya mereka sama,
tinggi mereka serupa. Bahkan suara mereka pun sulit dibedakan. Mereka adalah Qasim dan Qasim, saudara kembar dari desa Al-Furqan. Namun meski mereka kembar, nasib mereka bak langit dan bumi. Qasim hidup mewah. Ia memakai jubah dari sutra zaman, naik unta berbulu emas, dan tinggal di rumah besar. Ia dikenal di kota sebagai saudagar kaya hasil warisan ayahnya. Sedangkan Qasim hidup sederhana. Ia mengenakan jubah tambal sulam, berjalan kaki dari desa ke kota, dan tinggal di sebuah pondok kecil di tepi pasar. Ia bekerja sebagai penjual air dan sesekali membantu masjid. Meski nasib mereka berbeda, mereka bersaudara dan tak pernah bertengkar. Namun suatu hari, mereka berselisih soal nilai keberuntungan. Kemudian keduanya mendatangi Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Wahai Abu Nawas, katakanlah, siapa di antara kami yang lebih mulia di mata Allah dan manusia? Aku kaya karena aku cerdas dan tahu cara menggandakan harta. Saudaraku ini miskin karena ia terlalu banyak berdoa, terlalu sedikit berdagang," kata Qasim si saudagar. Qasim menunduk, tapi ia pun berkata, "Wahai Tuan Abu Nawas, aku tidak iri, tapi aku ingin tahu apakah nasib itu ditentukan oleh takdir semata, atau kerja keras, atau keberuntungan," ujar si Qasim. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Baiklah, ayo ikut aku ke pasar," kata Abu Nawas. Abu Nawas membawa mereka ke tengah pasar Baghdad. Ia berkata, "Mari, sekarang kita uji siapa yang akan membawa pulang rezeki tanpa usaha." Ia menyuruh keduanya duduk di sisi berbeda dari jalan pasar. Si Qasim duduk dekat penjual emas dan Qasim duduk dekat penjual kurma. Lalu Abu Nawas membisikkan sesuatu pada penjaga pasar dan mundur mengawasi dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang tua buta yang kehilangan kantong uangnya. Ia kebingungan dan orang-orang mulai memperhatikan. Sang orang tua akhirnya terduduk tepat di depan Qasim, si penjual air. Ia menangis pelan. Qasim tanpa ragu membuka sabuknya dan mengeluarkan satu-satunya dirham yang ia punya, lalu memberikannya. Orang tua itu memegang tangannya dan tersenyum. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, nak." Tapi tiba-tiba ia berkata lantang, "Sebenarnya aku bukan orang tua miskin biasa. Aku adalah pelayan pribadi Baginda Raja yang sedang menguji rakyat. Dan karena kebaikanmu, aku diperintahkan memberikanmu ini kepadamu." Ia mengeluarkan kantong emas berisi 100 dinar. Melihat itu, orang-orang bersorak. Sementara itu, Qasim yang duduk di dekat penjual emas dan berharap keberuntungan lewat jalur kaya hanya menyaksikan dari jauh. Abu Nawas kemudian menghampiri keduanya. "Qasim," katanya, "kau pintar menggandakan harta, tapi hari ini kau kalah dalam menggandakan kebaikan." Qasim tak mencari keberuntungan, ia memberi keberuntungan. Dan karena itu, ia mendapatkannya, ucap Abu Nawas. Sejak hari itu, Qasim menjadi lebih rendah hati dan Qasim mendapat sedikit kenyamanan hidup. Mereka tetap kembar, tapi kini satu hal menyatukan mereka kembali, hati yang sama-sama lapang. Dan Abu Nawas seperti biasa hanya tersenyum dari kejauhan dan berkata dalam hati, "Nasib memang bisa berbeda, tapi niat menentukan arah dan kebaikan selalu tahu jalan pulang." Suatu pagi, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi, secara tidak sengaja di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kamu hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?
ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya. "Anak saya yang bernama Amin bagaimana prestasi belajarnya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran," jawab gurunya. "Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Makmun, anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran, dan dari sikapnya sudah tumbuh kewibawaan dan martabat," jawab gurunya. "Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja padamu. Bisakah kau membuktikannya?" pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti, saya akan panggil Amin dan Makmun kemari," balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. "Untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkan kepada Paduka," jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu, di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan mencium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. "Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sang guru. "Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran lembar kertas, atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas," jawab Makmun. Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepada Amin. "Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama?" tanya sang guru. "Saya tidak merasakan apapun," jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk kembali ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya," tutur sang guru. "Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya? Sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan. Berbeda sekali dengan si Makmun, ia sangat pintar dan cerdas," tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas dan berwibawa," jelas Abu Nawas. "Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan," jawab Abu Nawas. "Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengan buah lainnya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik dan pandai. Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Makmun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka.
ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka, bahkan sangat berbeda jauh, sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Dasar kau orang gila Abu Nawas, balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi, sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun di balik itu hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun, Baginda Raja sering memberinya hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Karena selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Suatu hari Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, kenapa sih saya tidak diizinkan masuk ke kebun di belakang istana?" Baginda Raja menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu akan aku penuhi, tapi tidak untuk yang satu ini," kata Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka, tapi apa alasannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya saya yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang, semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. Benar juga, ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya sungguh luar biasa, kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya, perbuatan Abu Nawas ini dipergoki oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah kubilang, kau jangan masuk ke dalam kebun itu. Kau pasti telah mencuri buah anggur," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu, membuat Baginda Raja reda amarahnya. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya, dan sudah sepantasnya bila Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan benar. Apabila salah, kau akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. "Saya siap menjawabnya Paduka yang mulia," saut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat orang lain tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tidak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat semua telinga orang lain, sedang orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Abu Nawas dan sepotong roti.
Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. "Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun?" tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu, dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" tanya Baginda Raja agak marah. "Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku," kata Baginda Raja kesal. "Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini," ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Dia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan peristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku si Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, Tuan Putri," jawab si Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidupku ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas si Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku menikah denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini. Karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis. "Dasar tolol,
Waktu itu, aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu, ancam sang putri. Dan sejak saat itu sang darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih." "Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama. Membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Diceritakan pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Makkah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya. Dan tak lupa, ia juga berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman.
Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kena kram. Aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hei, Abu Nawas, kamu tahu tidak? Baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjain. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. "Hei Abu Nawas, apa-apaan kau ini?" Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hei kawan, baru kali ini ada haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya pun tertawa bersama-sama. Diceritakan, pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa tepatnya di mana," katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kau akan mengubur, berilah tanda supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah aku kasih tanda. Waktu aku menguburnya, ada awan di atasnya. Tapi awan itu kini tidak ada lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Tuan Hamid hanya terdiam. Namun dalam hatinya mengumpat, "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu saja, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat dari sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. "Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri," sesal Baginda Raja. "Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar," ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama.
harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti itu tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana, harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu," tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama tegas. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu." Baginda Raja, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Lalu pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit, Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah kalau begitu, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut di seluruh negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya. Itu semua karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu kan sudah enak. Semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, nanti saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Apa kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus meminta bantuan supaya aku bisa menjawab semua ke-4 pertanyaan yang diajukan?" tanya si pemuda. "Kamu pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemukan Abu Nawas. Dia pun mengatakan maksud dan tujuannya. "Hei anak muda, apa kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi ada syaratnya. Untuk jawaban pertama, kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda kemudian menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda itu kepada Abu Nawas.
Jawabannya adalah kematian, jawab Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya? Tanya si pemuda kembali. Bila ingin tahu jawaban untuk pertanyaan kedua, kamu harus mengikuti aku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. Apakah tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawar si pemuda. Itu terserah kamu mau apa tidak, syaratnya hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya, balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula, Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Itu sih gampang saja. Jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segalanya yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua, kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat, padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main. Dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Pertanyaan ketiga ya? Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut saya selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin menjadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga?" ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah melipat gandakan harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika meneteskan air liurnya ke lautan, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?"
tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak, Tuan. Ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku. Dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar, wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Kemudian si pemuda pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang.
Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang. Dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan, karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar.
Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah,
Hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Kisah Abu Nawas punya peci ajaib, bisa melihat surga dan bidadari cantik. Berikut ceritanya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh.
Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," ujarnya. "Sini, coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar juga, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman," tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama sepertimu. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei, kalian semua, jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya menggerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja.
Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. Kok ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kok arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku, kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid.
kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun Ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku."
Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda. Segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Kisah Abu Nawas ajari keledai membaca. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dianggap berlebihan kepada Abu Nawas. Tak ada angin dan tak ada hujan, menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai pada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari. Kita lihat akhirnya, ujar sang menteri pada Abu Nawas. Tanpa mikir panjang dan melontarkan pertanyaan, Abu Nawas menerima keledai pemberian menteri. Padahal dalam hatinya Abu Nawas merasa cemas. Apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak? Ia juga penasaran dengan maksud tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikan keledai. Apakah ini satu di antara tipu dayanya buat menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Baginda, saya akan perlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini, kata menteri tersebut. Hei menteri, ada apa dengan dirimu? Tanya Baginda Raja dengan suara tinggi. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku. Sesungguhnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu dengan angkuh. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantung dinar ini. Namun untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di penjara, tutur Baginda Raja. Tak bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan yang ia anggap aneh ini. Belum selesai Abu Nawas menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba menteri itu menunjuk pada satu buku besar. Coba tunjukkan bila keledai itu dapat membaca. Tidakkah engkau cerdas dalam semua hal? Pinta menteri pada Abu Nawas. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas lalu mengiring keledainya ke buku itu. Sampul pun dibuka. Kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu harus membalik lembar demi lembar hingga halaman paling terakhir buku itu. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. Demikian keledaiku dapat membaca, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya sang menteri mulai merasa panik. Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas. Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku, lanjut Abu Nawas. Namun, bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya? Bantah sang menteri. Memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Kata Abu Nawas lagi. Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja.
Raja tahu sepintar-pintarnya hewan tak ada yang bisa sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya buat berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas. Sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas.
karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha.